Be phenomenal every day. Halo guys, tidak terasa kita sudah memasuki penghujung ya di tahun 2024 ini. Nah, sekarang di tanggal 31 Desember sudah tinggal beberapa jam lagi berganti ya tahun 2025. Seperti biasa, Arves akan melakukan update portfolio ya setiap kuartalnya. Dan ini merupakan kuartal terakhir atau Q4 2024. Jadi kita akan mengupdate selama full year-nya untuk portfolio dari Arves. Langsung saja, ini adalah portfolio real ya dari Arves. Nah, hasil akhirnya di tahun 2024 ini, dana yang awalnya 2,5 M ini teman-teman bisa melihat di akhir 2024 itu menjadi 2,7 M ya, atau mengalami kenaikan sekitar 200 jutaan. Nah, di Q3 kemarin kita sempat performanya 16% ya, dan di Q4 ini ditutup dengan sekitar 8%. Ini comparison antara Arves, kita compare dengan berbagai benchmark yang lainnya seperti LQ45, IHSG, ataupun dari Kompas 100. Nah, teman-teman bisa melihat ya bahwa untuk Arves sendiri dari 2,5 M menjadi 2,7 M ya, sehingga returnnya 8,12%. Untuk IHSG sendiri di awal tahun 2024 kan 7.350, di akhir tahun itu sekitar 7.079 ya. Artinya IHSG itu minus ya, untuk kinerja tahun 2024 minus 3,69, untuk LQ45 sendiri itu juga minus, dan ini minusnya cukup parah ya. Q3 kemarin LQ45 minus 4%, dan Q4 ini full year-nya itu minus 15%. Nah, kalau seperti ini memang cukup aneh. Kenapa? Karena harusnya LQ45 ini diisi oleh saham-saham yang blue chip ya, tapi dia dalam satu kuartal itu minusnya bisa seperti ini ya. Kemudian yang Kompas 100 ini juga sama, cukup parah ya, dari Q3-nya minus 0,9, Q4 ini dia minus 10,65%. Nah, jadi kita ambil benchmark ya antara Arves melawan IHSG, LQ45 dan Kompas 100, performa kita masih jauh di atas mereka ya. Di mana ketika indeks yang lain ini malah membukukan return yang negatif di tahun 2024 ini ya. Ini teman-teman bisa melihat secara chart-nya. Nah, Q3 kemarin ini memang cukup tinggi kenaikannya, dan Q4 itu terkoreksi semua ya. Sedangkan saya juga akan membandingkan dengan reksadana ya, fund ya. Kinerja dari fund ini saya sudah short semua yang year to date-nya paling tinggi ya. Yang year to date paling tinggi itu punya Henan Putirai, itu 19,8%. Ini sama ya seperti yang saya bahas sebelumnya ya. Itu ada Henan Putirai. Kemudian ada reksadana Syariah Bahana ya, 17,7, ada Sukor Invest. Nah, ini baru ya, Sukor Invest Sustainability Equity itu 9,4. Nah, baru Arves peringkat keempat lah. Kalau kita compare dengan reksadana-reksadana yang ada di Indonesia, kita masih menduduki peringkat keempat untuk tahun 2024 ini. Nah, walaupun performa di Q4 ini mengalami penurunan ya dibandingkan Q3, kita tidak ada menjual satupun ya saham yang dimiliki oleh Arves, karena kita melihat secara kinerjanya itu tidak ada satupun yang mengalami penurunan performa dan bisa dikatakan masih on the track. Nah, oleh sebab itu Arves masih berpegang teguh ya dengan prinsip value investing. Kalau kita sudah memiliki kumpulan saham-saham wonderful, ya udah kita biarkan, kita lihat ya performanya minimal itu dalam 3 tahun ya. Buffett itu sendiri juga mengatakan paling minim kita melihat kinerja ya suatu perusahaan atau suatu portfolio itu harus 3 tahun. Kita jangan melihatnya hanya 1 tahun, 1 tahun saja. Karena perusahaan itu juga takes time ya untuk melakukan pembuktian secara kinerjanya. Nah, Q4 ini mengalami penurunan yang cukup besar ya. Salah satunya mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada aliran dana ya dari bursa saham itu ke kripto yang cukup besar. Nah, selama Q4 2024 ini. Selain itu di kondisi yang internal dalam negeri sendiri itu ada permasalahan PPN ya. PPN 12% yang digembor-gemborkan bisa merusak ya ekonomi Indonesia dan juga daya beli masyarakat. Nah, ini ada berita yang terakhir ya, baru saja update, di mana ini 31 Desember ya, jam 7 malam tadi ya, beberapa jam yang lalu, Ibu Sri lembur ya, lembur mengenai masalah PPN ini, dan dia sudah memutuskan bahwa PPN ini yang naik itu tidak semuanya ya, tapi hanya yang mengandung unsur PPNBM. Nah, ini di Instagram pribadinya pun Ibu Sri Mulyani juga sudah melakukan posting ya, ini 24 menit yang lalu. Tapi ya walaupun dia postingnya PPN tidak naik, ini sebenarnya juga tidak tepat, karena yang naik itu adalah yang mengandung unsur PPNBM. Nah, ini lebih tepatnya seperti ini ya.
Yang pertama, seluruh barang dan jasa yang menikmati bebas PPN itu tetap bebas PPN. Nah, ini tidak dirubah sama dia tidak dirubah. Kemudian seluruh barang dan jasa yang dikenakan PPN 11% tidak mengalami perubahan PPN-nya. Artinya sama, masih tetap 11%. Nah, yang berbeda di sini, barang mewah yang dikenakan PPN 12% adalah barang yang saat ini dikenakan PPN BM atau pajak penjualan atas barang mewah yang diatur oleh dua hal. Yang pertama PMK 15 2023 dan PMK 42 tahun 2022. Nah, apa saja sih yang masuk yang tergolong di dalam ini ya PMK ini? Kita bisa cek di sini ya. Nah, di aturannya sini tapi PPNBM apa saja? Ini hunian mewah seperti rumah, apartemen, kondo, townhouse ya, yang harga jualnya 30 miliar ya atau lebih. Nah, ini tentu tidak mungkin masyarakat yang kelas menengah ke bawah itu terdampak oleh PPN ini. Ya nggak mungkin ya, karena ya jelas ini adalah untuk kalangannya middle up. Bahkan kalau 30 M ya harusnya ya kalangannya yang up ya, kaum the have lah. Kemudian yang 40% ini balon udara, apa ini sudah malah aneh-aneh ya, peluru senjata api segala macam. Kemudian ini pesawat udara ya, pesawat udara juga helikopter, pesawat udara kendaraan lainnya, kemudian senjata api ini juga untuk golongan tertentu lah. Kemudian kapal pesiar mewah ya. Nah, ini juga kena ya. Kemudian yachts. Nah, itu adalah barang-barang yang kena di PMK yang 15 ya, 2000 PMK 03 2023. Nah, PMK yang 10 2022 ini apa sih? Kan dia tadi bilang 2 kan ya. Yang kena itu adalah yang ini PMK 15 2023 dan PMK 42 2022. Nah, PMK 42 2022 itu kendaraan bermotor dengan mesin yang kapasitas itu tidak lebih 3000 cc ya. Nah, itu jadi ini kendaraan yang cc-nya besar. Nah, terus kemudian bawahnya juga sama kendaraan bermotor juga ya. Ya ini cuman ada jenis-jenisnya ya, kita bisa bilang gampangannya itu adalah untuk kendaraan bermotor yang mewah. Nah, seperti itu saja. Makanya Bu Sri pun juga mengatakan di sini itu adalah yang kena pesawat pribadi, kapal pesiar, yachts, rumah, apartemen, kondo dengan harga di atas 30 M, kemudian kendaraan bermotor mewah. Nah, kalau kita lihat dari dua PMK ini ya tentu kebijakan ini tidak akan menyasak ke market retail yang middle low ya. Jadi semoga kita harapkan ya dengan pemberitanya sudah, menurut saya ya, kalau Bu Sri sudah sudah posting di Instagramnya ya harusnya berita ini sudah valid ya. Dan ini menjadi salah satu booster ya untuk ekonomi sehingga para pelaku usaha sudah nggak terlalu khawatir dengan kena PPN 12% ya. Kan kemarin itu wah hebohnya luar biasa ya. PPN mau dikenakan semua lah. Pokoknya di masyarakat ini beredar banyak sekali kegelisahan ya tentang menyambut PPN ini. Nah, di menjelang tahun baru ini ya ini semoga segera sudah final ya, sudah final karena besok sudah tahun baru ya 2025, semoga tidak ada perubahan lagi. Dan saya yakin kalau seperti ini ya tentu dampaknya tidak akan terasa ke masyarakat yang middle ke bawah ya. Kalau ekonomi dalam negeri sudah kondusif ya diharapkan ya market kita, market saham pun itu juga bisa lebih kondusif lagi. Walaupun ada statement ya dari Pak Prabowo yang bilang dia nggak peduli tentang IHSG lah. Wah, itu sebenarnya juga saya kurang setuju ya. Karena dia juga harus peka terhadap investor-investor saham dalam negeri. Jangan sampai pemimpin presiden ini malah tidak mendukung ya untuk bursa atau market IHSG itu sendiri. Nah, bagaimana dengan portfolio teman-teman sepanjang tahun 2024 ini? Apakah teman-teman sudah merasa puas ya dengan kinerja portonya? Saya yakin mungkin ada teman-teman juga yang performanya itu di atas Arves ya. Saya ucapkan selamat. Nah, untuk teman-teman yang portonya masih merah ya atau negatif hampir sama dengan indeks kita, teman-teman jangan putus asa. Yang terpenting adalah portfolio kita itu harus berisi saham-saham yang wonderful ya. Jangan sampai kita portfolionya merah tapi isinya itu saham-saham yang memang tidak berfundamental atau malah saham-saham gorengan yang kita terlambat ya melepas. Nah, itu berbahaya sekali, bisa jadi malah akan turun terus-menerus ya. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Nah, akhir kata saya ingin mengucapkan Happy New Year ya. Selamat tahun baru 2025 kepada teman-teman semua. Semoga di tahun 2025 nanti portfolio kita semakin berkembang ya. Kemudian usaha pekerjaan kita juga semakin diberkati. Semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.